Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi, menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini Jumat 22 Oktober 2021 dengan judul pembahasan, mereka yang berduka akan dihibur. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Saudara-saudaraku yang kekasih, duka cita yang ingin ditunjukkan di sini adalah kesedihan hati yang sejati karena dosa. Ketika seseorang tertarik untuk melihat Yesus yang terangkat ke atas salib, ia memahami keberdosaan umat manusia. Ia melihat bahwa adalah dosa yang menghukum dan menyalibkan Tuhan yang mulia. Dia melihat bahwa meskipun dia telah dikasihi dengan kelembutan yang tidak terkatakan, hidupnya tetap menunjukkan sikap, rasa tidak berterima kasih, dan pemberontakan. Dia telah meninggalkan sahabatnya dan menyalahgunakan karunia sorga yang paling berharga. Dia telah menyalibkan untuk dirinya sendiri anak Allah yang baru, dan menusuk lagi jantung yang berdarah itu. Dia dipisahkan dari Tuhan oleh jurang dosa yang luas dan hitam dan dalam, dan dia berduka karena kehancuran hati. Berduka seperti itu akan dihibur. Allah menyatakan kepada kita kesalahan kita dan bahwa kita dapat berlari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari belenggu dosa dan bersukacita dalam kebebasan anak-anak Allah. Dalam kesedihan yang benar, kita bisa sampai di kaki salib dan di sana meninggalkan beban kita. Kata-kata juru selamat memiliki pekabaran penghiburan bagi mereka juga yang menderita kesengsaraan atau berkabung. Kesedihan kita tidak keluar dari tanah. Allah tidak, Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ketika Dia mengizinkan cobaan dan penderitaan adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jika diterima dengan iman, cobaan yang tampaknya begitu pahit dan sulit untuk ditanggung akan menjadi berkat. Pukulan kejam yang merusak kesenangan di bumi akan menjadi cara mengalihkan mata kita ke sorga. Betapa banyak orang yang tidak akan pernah tahu bahwa Yesus tidak berduka dalam menuntun mereka untuk mencari penghiburan di dalam Dia. Tuhan akan bekerja untuk semua yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Kemenangan yang berharga akan diperoleh oleh mereka yang setia. Pelajaran berharga akan dipelajari, pengalaman berharga akan terwujud. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus mengangkat hati yang berduka karena dosa dan memurnikan jiwa yang berkabung sampai hati itu menjadi tempat tinggalnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena pagi ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Satu hal yang begitu baik, bahwa ketika kami berduka, kami akan dihibur. Lebih khusus duka cita yang menandakan kesedihan hati sehubungan dengan dosa-dosa kami. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami boleh menyalibkan diri kami sehubungan dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Kami boleh tinggalkan, kami boleh buang jauh-jauh, agar kami boleh selalu dekat dengan Tuhan.
Bapa, tolonglah kami agar kami boleh selalu hidup di dalam Tuhan, mengangkat hati kami yang berduka karena dosa, dan boleh memurnikan jiwa kami, boleh selalu berkabung di dalam satu kehidupan untuk selalu ada dalam pertobatan. Bapa, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Perlindungan sorga menjadi bagian kami, menjadi bagian umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dalam keadaan baik-baik saja, mereka dalam keadaan diberkati dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.